Bab ke-671 akan segera diluncurkan. Boom, boom. Setengah jam kemudian, kera iblis pembunuh surga dengan keras menghancurkan semak-semak besar dan melompat di depan mayat Wang Xiong. Pada saat ini, Huang Fu mendengarkan angin dan memimpin 19 murid untuk datang. Mendengarkan Feng Ang, Huang Fu memandang Tan Yun di pundak pembunuh iblis, menunjuk ke jejak kaki yang berantakan tidak jauh ke kiri, dan berkata dengan ekspresi muram, "Tan Xiandi, ketika saya datang, Ru Yanchen sudah melarikan diri." Dapat dilihat bahwa Ru Yanchen, Tuoba Meng, dan murid dari Istana Abadi semuanya harus bersama. Ya, Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya dan bertanya, "Kera tua, apakah kamu menemukan jejak musuh?" Heaven Killer AP mengerutkan hidungnya dan berkata dengan suara datar, "Tuan, bau sisa di udara belum hilang, aku akan mengejar baunya." Segera, kera iblis pembunuh surga bergegas ke kiri dengan kecepatan ekstrim, dan hanya suara Tan Yun yang bergema di telinga Huang Fu, "Saudara Huang Fu, kamu mengubur kehidupan baik Wang Xiong." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kera pembunuh surga telah membawa Tan Yun dan beberapa orang, dan muncul ratusan mil ke barat. Persetan, hati Tan Yun tenggelam dan menemukan bahwa di cincin alam semesta, ada 3 token identitas lagi dari para murid angin dan guntur meledak, yang berarti ketiganya mati. Segera, catatan transmisi suara yang dipegang oleh Tan Yun berkedip. Segera, suara sedih Tian Xiang terdengar dari catatan transmisi suara. "Tan Yun, saya berada di hutan 250.000 mil ke tenggara, dan Tuoba Meng baru saja membunuhnya. 3 murid kami. Tuoba Meng, aku akan membunuhmu hari ini." Tan Yun membunuh, "Kera tua, kamu mengejar ke arah yang benar, mereka berjarak 50.000 mil, kejar." Itu tuannya. Mengandalkan indera penciumannya yang tajam, kera iblis melepaskan pengetahuan binatang buasnya dan menyelimuti area seluas 30.000 li, terus menjadi liar. Tan Yun tahu bahwa 250.000 li di tenggara Tian Xiangkou dikoordinasikan dengan bagian depan gua di tebing Time and Space Immortal Mountain. Oleh karena itu, dia tahu bahwa saat ini, Tuoba Meng dan yang lainnya berada 50.000 mil jauhnya. Pada saat yang sama, Tan Yun sombong, dan dengan kekuatan kesempurnaan besar realem pemurnian jiwa Tuoba Dream, dia paling banyak hanya bisa merangsang 30% dari kecepatan terbang kapal roh Sub-Zun kelas bawah. Tan Yun memutuskan bahwa Tuoba Meng tidak mengemudikan kapal harta karun yang luar biasa, atau kapal sub-daulat kelas bawah. Bagaimanapun, dengan kecepatan membunuh kera iblis, ketika muncul di arah tenggara 50.000 mil, kesadaran binatangnya harus dapat mengunci Tuoba Meng dan yang lainnya. Pada saat itu, Tuoba Meng dan yang lainnya pasti akan mati. 2 saat kemudian, ketika kera Sky Killer terbang lebih dari 20.000 mil ke tenggara, murid raksasa itu menunjukkan warna yang ganas. "Tuan, saya telah menemukan mereka, mereka ada di langit 29.000 mil di depan." Niat membunuh di mata Tan Yun semakin kuat. 3 saat kemudian, kera iblis pembunuh surga melompat-lompat, menyeberangi sungai deras yang berbatasan dengan hutan, dan melompat turun di luar lembah. Pada saat ini, Tan Yun, yang telah melepaskan indera spiritualnya, telah menemukan bahwa Tuoba Meng menerbangkan perahu roh 6.000 mil di depannya. "Tuoba Meng, aku ingin kamu mati." Tan Yun mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, di langit, Tuoba Meng melepaskan indera spiritualnya dan menemukan bahwa 6.000 mil di belakang, kera raksasa ungu hitam dengan ketinggian 1.000 meter bergegas ke arahnya. "Bagaimana dengan Tuoba Meng? Kami tidak ditemukan oleh Tan Yun, kan?" Ru Yanchen bertanya dengan cemas. Sekarang penghalang kedap suara telah dibuka di perahu roh, orang luar tidak dapat mendengar percakapan semua orang di perahu roh. Lebih dari 1.400 murid Istana Abadi di Lingzhou juga memandang Tuoba Meng dengan cemas. Tuoba Meng berkata dengan jujur, "Tuan muda, Tan Yunling sangat cepat. Pada kecepatan ini, dia dapat mengejar kita paling banyak dalam beberapa saat." "Bagaimana ini? Ini bagus." Ru Yanchen merasa ngeri dan menyalahkan dirinya sendiri. "Itu semua karena saya keluar dari ilusi dan membunuh murid Kaisar Huang Fu Sengsong. Sekarang tidak apa-apa, apa yang bisa saya lakukan?" Murid-murid Istana Abadi, ketika wajah mereka menjadi abu-abu, Ru Yanchen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertepuk tangan. "Tuoba Meng, kera roh Tan Yun hanya periode kesusahan tingkat 4, dan tidak memiliki kemampuan voli. Kami terbang di langit, dan Tan Yun tidak ada hubungannya dengan kita." Murid-murid Istana Jiwa Abadi semuanya setuju,
merasa bahwa apa yang dikatakan Ru Yanchen sangat benar. Di sisi lain, mulut Tuoba Meng ditarik dengan seringai menawan, dan dia membungkuk kepada Ru Yanchen dan berkata, Tuan Muda, sekarang Kera Roh hanya membawa Tan Yun, Mu Mengqi, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, dan Nangong Ruksue. 3 murid yang tidak dikenal datang, ini saat yang tepat untuk membunuh Tan Yun. Tuan Muda, saya ingin menggunakan formasi untuk mengendalikan Kera Roh nanti, sehingga kami akan melepaskan binatang buas yang kami bawa, dan membunuh ke-7 Tan Yun kecuali Nangong Ruksue. Ru Yanchen memandang Tuoba Meng dan dengan sungguh-sungguh berkata, seberapa yakin kamu? 10%. Tuoba Meng benar-benar ditentukan. Oke, Ru Yanchen menyeringai dan berkata, Tuoba Meng, Tuan Muda ini percaya padamu. Setelah Tan Yun disingkirkan, Tuan Muda ini akan mendapat banyak hadiah ketika dia kembali ke sekte. Terima kasih Tuan Muda. Tuoba Meng bersemangat di wajahnya, tetapi setelah mendengar hadiahnya, tidak ada gelombang di hatinya. Kemudian, Tuoba Meng memerintahkan, tidak ada yang bisa melepaskan indera spiritual, dan lihatlah Tan Yun dan orang lain yang mengejar dari belakang. Kalian semua bisa berpura-pura tidak ditemukan. Pada saat ini, Tan Yun, yang berdiri di pundak kera iblis pembunuh surga, menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tuoba Meng sedang mengendarai perahu roh dan menembak jatuh ke lembah dengan kecepatan tinggi. Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata dengan bingung, Hah? Apakah Ru Yanchen mengira mereka lolos dari pelacakan kita? Kemudian, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tuoba Meng di lembah tampak panik dan mulai mengatur barisan hantu. Kemudian, dia dan semua orang menghilang ke lembah dari udara tipis, dan tempat mereka berdiri telah menjadi padang rumput yang luas. Serangga kecil, kamu sudah mati. Tan Yun mencibir. Pada saat yang sama, dalam ilusi lembah yang luas, cincin alam semesta sering berkedip di antara jari-jari Tuoba Meng. Dalam sekejap, 64 formasi raksasa 10 zang terbang keluar dari cincin alam semesta, berubah menjadi pita, dan tiba-tiba tersebar, membentuk sebuah cincin. Dimasukkan ke area sekitarnya. Tangan tanpa tulang Tuoba Meng menggambar lintasan misterius di dadanya, dan kemudian, lingkaran formasi yang dibentuk oleh kekuatan spiritual, mengambil 64 formasi. Tuoba Meng, formasi apa yang telah kamu atur dalam susunan ajaib? Ru Yanchen berseru. Tuan Muda, ini adalah susunan iblis yang terperangkap tipe 64, yang dapat menjebak monster tingkat 5 selama 1 jam. Saat Tuoba Meng berbicara, seolah memikirkan sesuatu, mata yang indah itu mengungkapkan pemujaan dan kesedihan yang mendalam. Karena pertempuran ini diajarkan kepadanya oleh mantan tuannya. Apa, kamu bisa menjebak monster Beast Tier 5 dari masa kesengsaraan selama 1 jam? Ru Yanchen, sangat bersemangat, bagus, hahaha. Selama roh kera Tan Yun datang nanti, kita bisa mengendalikannya, dan kemudian, kita membunuh Tan Yun dengan mudah. Tuoba Meng, kamu benar-benar bintang keberuntungan Tuan Muda ini. Setelah beberapa saat, ledakan, dengan awan debu, kera iblis pembunuh surga melompat ke lembah dalam getaran gempa. Tan Yun, Mu Mengyao dan yang lainnya, setelah melompat dari bahu kera tua, Tan Yun melirik padang rumput yang luas 100 meter jauhnya, dan tiba-tiba memerintahkan kepada kera iblis, kera tua, kecuali Ru Yanchen, semua orang akan beri aku segalanya. Keluar. Bab 672, apa yang terjadi padaku? Kuek, jangan khawatir, Tuan, aku akan membunuh mereka. Kera iblis pembunuh langit menunjukkan cahaya yang ganas, tiba-tiba melompat 1000 kaki, dan tongkat raksasa setinggi 400 kaki di tangannya muncul dari udara tipis, menari dengan tongkat raksasa, membawa kekosongan yang retak, menuju jatuh di rumput. Ledakan, ditemani oleh suara keras, kera pembunuh surga menghilang dari pandangan Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa kera tua itu telah memasuki barisan hantu. Ketika Tan Yun menentukan bahwa kera tua itu dapat membunuh musuh dalam satu gerakan, tiba-tiba, sebuah kepanikan berteriak dari barisan hantu, Tuan, selamatkan aku. Selamatkan aku segera. Aku terjebak. Tan Yun dan Mu Meng terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kera pembunuh surga yang dapat membunuh unicorn api emas dewasa tingkat kelima akan berteriak minta tolong. Tan Yun tidak bisa berpikir banyak tentang itu. Melihat kembali ke 7 orang Mu Meng, buru-buru berkata, kalian kembali. Tan Yun memiliki firasat buruk yang datang dari hatinya. Reaksi pertamanya adalah membiarkan Mu Mengqi mengevakuasi 7 orang, dan kemudian dia akan melepaskan susunan ajaib untuk mencari tahu. Oke,
Ketika Mu Mengki hendak mengungsi, suara dingin terdengar, karena di sini, tidak ada yang mau pergi lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, susunan magis runtuh sebelum Tan Yun membukanya. Kemudian, Tuoba Meng membalik tangan kanannya, dan sebuah token muncul di tangannya dan muncul di depan Tan Yun. Kucing guntur senior, keluar. Tuoba Meng mencemooh Tan Yun, berbisik ke token di tangannya, dan tiba-tiba, seberkas cahaya putih terang melesat keluar dari tas binatang roh, membayangkan satu di depan raksasanya. Ini adalah kucing besar seputih salju yang sebesar 100 kaki, dan permukaan tubuhnya bersinar dengan lapisan perak dan lingkaran cahaya seperti bulan, seolah-olah diselimuti cahaya bulan. Tubuhnya berbaring, sepasang pupil raksasa yang berdiri di matanya, dengan rendah hati mengunci 8 orang Tan Yun, dan samar-samar terlihat bahwa ada guntur di pupilnya. Itu membuka mulutnya dan mengangkat taringnya yang tajam. Selama Tuoba Meng memberi perintah, itu akan menyerang. 8 semut, sulit bagimu untuk terbang hari ini. Kucing raksasa itu berbicara, dilihat dari suaranya, sepertinya dari seorang wanita parubaya. Binatang roh tingkat 4 dari kesengsaraan salib, kucing guntur Suanyu. Murid Tan Yun menyusut, dan kemudian dia berteriak kepada 7 orang Mu Meng, Meng, kecepatannya sangat cepat, jangan lari, semua berdiri di belakangku. Oke, ketika 7 Mu Meng menatap Suanyu Lei Mao dengan ketakutan, raungan kera iblis pembunuh surga terdengar di telinganya. Mu Mengki mengikuti gengsi, tetapi melihat 64 ember balok cahaya hitam tebal di tanah ribuan kaki dari tanah, seperti 64 ular sanca raksasa, menjerat lengan dan leher kera iblis. Bagian dan kakinya menjebak kera iblis pembunuh surga seperti mayat 5 kuda. Tidak peduli seberapa berjuang kera pembunuh surga, dia tidak bisa membebaskan diri. Pada saat ini, Ruyan Chen dan lebih dari 1.400 murid Shen Hun Xiangong tidak berani mendekati kera iblis pembunuh surga karena takut akan terpengaruh oleh perjuangan kera iblis pembunuh surga. Tuoba Meng, jangan bunuh Tan Yun dengan tergesa-gesa, biarkan tuan muda ini berbicara dengannya. Pada saat ini, Ruyan Chen tersenyum dan memimpin murid Istana Abadi, berjalan ke sisi Tuoba Meng. Ruyan Chen menunjuk satu jari, menunjuk Tan Yun dengan marah, dan mengutuk, kamu, bajingan yang rendah hati, menyakitiku sekali dalam kompetisi 4 keterampilan 10 tahun yang lalu. Ketika kamu mencoba lagi di Tanah Abadi, kamu dengan kejam memperlakukan tuan muda ini dan memaksanya untuk berlutut untukmu. Dan sialanmu, di Istana Abadi, memaksa tuan muda ini untuk makan kotoran dan dipermalukan. Ketika Ruyan Chen mengatakan sesuatu, dia menatap Tan Yun dengan ganas, dan tersenyum marah, rasa malumu pada tuan muda ini akan membuatmu membayarnya ribuan kali. Menghadapi kutukan Ruyan Chen, Tan Yun sepertinya belum mendengarnya. Pada saat ini, tatapannya tertuju, menjebak 64 balok raksasa mirip ular piton dari keras Sky Killer. Tiba-tiba, perasaan deja vu muncul dari lubuk hatiku yang paling dalam, tapi aku tidak bisa mengingatnya untuk beberapa saat, sungguh formasi yang luar biasa. Tan Yun bingung, dia tidak bisa melihat ini sekilas. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas di dalam hatinya, karena dia tahu itu hanya dengan memecahkan formasi yang menjebak kera tua dan membiarkan kera tua keluar dari masalahnya, dia bisa melawan. Jika tidak, 8 dari mereka tidak akan bertahan sama sekali. Karena Suanyu Thunder Chat dikenal karena kecepatan dan kelincahannya, sulit untuk melarikan diri dengan segala cara. Bahkan jika saya bisa melarikan diri, bagaimana saya bisa meninggalkan Mu Mengli, Xiao, dan Xi Yan untuk melarikan diri? Pada saat ini, Ruyan Chen diabaikan oleh Tan Yun dan benar-benar membuatnya marah. Tan Yun, aku merekrut seorang ibu. Aku sedang berbicara denganmu. Setelah raungan terdistorsi Ruyan Chen dengan fitur wajah, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tan Yun, kamu mati hari ini, tetapi sebelum kamu mati, Tuan Muda membiarkanmu, 2 wanita yang mengawasimu, dan saudara iparmu, dibunuh oleh Tuan Muda. Setelah tersenyum, Ruyan Chen memandang Tuoba Meng ke samping dan memerintahkan, biarkan senior Thunder Chat pertama tangkap Sister Tan Yun. Itu Tuan Muda. Setelah Tuoba Meng menerima pesanan, dia menunjukkan jari giok Qian, menunjuk Sue Ziyan, yang pucat di belakang Tan Yun, dan menatap kucing Suan Yu Lei, tangkap dia. Tidak masalah. Suan Yu Lei mau muntah dan berubah menjadi kilat putih, melewati Tan Yun, saat berikutnya, kucing guntur bulan darah kembali ke tempat itu lagi. Ketika mengulurkan kaki kirinya,
ia melihat Sue Zian menatap Tan Yun dengan air mata dan menangis. Kakak ipar, tolong aku, tolong aku. Jangan takut pada Zian. Kamu akan baik-baik saja. Tan Yun menghibur dengan keras. Alasan mengapa dia tidak menyelamatkan Sue Zian ketika Suanyu Leichet menangkap Sue Zian barusan adalah karena dia akhirnya melihat pertempuran apa yang menjebak kera pembunuh surga. Lebih tepatnya, seperti apa? Tan Yun dapat melihat bahwa orang-orang yang mengatur formasi ini sama sekali tidak mempelajari esensi dari formasi ini, menyebabkan formasi menjadi sesuatu seperti formasi. Tan Yun melihat formasi, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dan mata bintangnya dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Mu Mengqi dan Zhong Wuxiao belum pernah melihat tingkat kegembiraan ini. Kakak ipar, orang-orang akan dibunuh, mengapa kamu masih bersemangat, oh? Sue Zian berdiri gemetar di depan cakar tajam kucing Suanyu Lei, cemberut mulut ceri kecilnya, air mata di matanya, penuh keputusasaan dan keluhan. Jangan takut pada Zian, kamu akan baik-baik saja, kamu harus percaya pada saudara iparmu. Ketika Tan Yun berbicara, dia sudah yakin akan memecahkan formasi yang menjebak kera iblis pembunuh surga, tetapi Tan Yun harus mencari tahu sebelum memecahkannya, satu hal. Hahaha, percayakah kamu, bajingan ini? Ru Yanchen menatap Tan Yun dengan sengit, berlututlah pada tuan muda ini. Aku berani berlutut, apakah kamu berani menanggungnya? Tan Yun berkata, matanya masih menunjukkan kegembiraan dan kerinduan yang tak terbendung, menunjuk ke formasi yang menjebak kera iblis pembunuh surga, dan berteriak penuh harap, siapa yang mengatur susunan ini? Di wajah memalukan Tuoba Meng Yue, niat membunuh yang kuat muncul, dan nadanya dingin, ada apa denganku? Bab 673 terbalik. Tuoba Meng menatap Tan Yun, niat membunuh di matanya menjadi semakin intens. Kenapa? Apakah kamu masih ingin menghancurkan formasi yang aku tetapkan? Setelah Tuoba berbicara dalam mimpi, tiba-tiba, alisnya terangkat, dan dia menemukan bahwa mata Tan Yun melembut saat menatapnya. Dia menemukan bahwa mata Tan Yun penuh dengan pemikiran yang mendalam. Tuoba Meng mencibir, kematian akan datang, apakah kamu masih ingin bermain trik? Simpan. Mendengar ini, Tan Yun menatap Tuoba Meng, matanya memerah, aku punya sesuatu, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Sendiri. Tuoba Meng mencibir, berhentilah bermain-main denganku, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Ketika Tuoba Meng ingin mengatakan sesuatu, kalimat Tan Yun berikutnya membuat mata indah Tuoba Meng melebar, dan kemudian dia berdiri kosong di tempat. Pada saat ini, Tan Yun berpikir bahwa Tuoba Meng adalah identitas reinkarnasi. Dia menatap Tuoba Meng tanpa berkedip. Setetes air mata terlepas dari senyum yang telah lama hilang di pipinya, dan dia berbisik, iblis memasuki harmoni, pertempuran sudah dekat, istanaku, teknik araiku. Panggil bawahanmu, kumpulkan di aula, jelaskan seri 64 seni, dan jika kamu ingin menjebak iblis musuh, beri nama seri 60 rangkaian iblis yang terperangkap. Aku menjelaskan seni itu, dan bawahanku bersumpah, untuk tidak menyebarkannya secara pribadi. Tuoba Meng mendengar ini, di mata yang bingung, dia mengepalkan tangan dengan erat, tubuhnya gemetar, air mata seperti air mancur, dan dia gemetar, teknik tuannya, budak itu tidak pandai belajar, budak itu bersalah. Petik 2. Bingung? Ru Yanchen memarahi Tuoba Meng, apa yang kamu bicarakan dengannya? Mendengar ini, Tuoba Meng tiba-tiba terbangun, dan buru-buru berkata kepada Ru Yanchen, Tuan muda, Tan Yun telah berlatih mantra magis yang mengendalikan pikiran. Saya hampir dikendalikan olehnya sekarang. Jangan lihat matanya. Oke. Ketika Ru Yanchen mengangguk dalam kebingungan, lengan Tuoba Meng yang lembut seperti batu giok tanpa tulang tiba-tiba menyapu bagian belakang kera iblis pembunuh surga. Dalam sekejap, 64 formasi bangkit dari tanah dan mengambil cincin semesta di. Segera, 64 sinar cahaya seperti piton raksasa yang terperangkap di Sky Killer Ape tiba-tiba menghilang. Mengaum. Saat kera iblis mendapatkan kembali kebebasannya, suara desakan Tan Yun terdengar di benaknya, Tuoba Meng adalah miliknya, kamu akan membunuh kucing guntur Suanyu. Makan aku yang enak. Kera iblis pembunuh surga meraung marah dan mengguncang langit, dan langsung muncul di langit di atas Tan Yun, mengacungkan tongkat raksasa hitam, dan membenturkan kepalanya ke Suanyu Thunder Chat. Retakan. Ah, kakiku. Suanyu Thunder Chat tidak bisa mengelak, darah memercik, dan kaki belakangnya diledakkan oleh kera iblis pembunuh surga,
dan darah merah menyembur keluar. Melihat adegan ini, Ru Yanchen langsung bingung. Dia dengan marah menunjuk Tuoba Meng, kamu. Pompa, Tuoba mengliying melintas, dan sekelompok cahaya pedang dengan darah, memotong kaki Ru Yanchen. Meng, Ziyan, Si Yao, Ruxue, bunuh. Tuoba Meng meninggalkan sebuah kalimat dan berubah menjadi bayangan putih, melewati ruang 1000 kaki, dan muncul lebih dari 1000 murid istana abadi. Membunuh. Hai. Tuoba Meng sedingin es, dan sosok Miaoman berputar dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi, membawa tornado turun secara vertikal, tiba-tiba, cahaya pedang 100 zang, dari tubuhnya yang berputar, mekar ke segala arah. Sinar pedang itu merobek kehampaan, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menelan lebih dari 600 murid istana abadi jiwa dalam radius 300 kaki. Tidak, kakak senior Tuoba, jangan bunuh kami. Kakak senior Tuoba, mengapa kamu bertindak pada kami? Petik 2. Petik 2. Di tengah jeritan orang-orang lumpuh, 600 murid berada dalam cahaya pedang, berubah menjadi awan kabut darah, mayat yang rusak, dan darah, tersebar di lembah, terutama menyilaukan. Ada lebih dari 800 murid dari Istana Abadi. Setelah melambat, mereka melihat ke arah Suanyu Thunder Chat yang berjarak 1000 meter, yang dihancurkan oleh kera iblis pembunuh surga, dan salah satu dari mereka berteriak seperti orang gila, lari. Melarikan diri. Kabur. Petik 2. Petik 2. Lebih dari 800 murid Istana Abadi, menginjak pedang terbang, naik ke langit, panik dan berteriak untuk melarikan diri. Pompa engah-engah. Tuoba Meng seperti hantu, dengan cepat berkedip di udara rendah, setiap pedang tampak kejam, memotong kepala seorang murid terkenal ke udara. Semua terbunuh dalam satu pukulan. Ziyan tetap tinggal dan mengawasi Ru Yanchen, dan yang lainnya akan membunuh bersamaku. Tan Yun Chao menyambutnya, dan kemudian menunjukkan langkah Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, dia muncul di kehampaan 2000 meter jauhnya, melaju melewati murid-murid yang melarikan diri, seringkali pukulan. Bum-bum, kaca, suara pahat tumpul terjalin dengan suara retak tulang yang jernih. Seorang murid terkenal, di bawah pukulan Tan Yun yang bisa menghancurkan harta karun terbaik, tubuhnya terkoyak. Membunuh. Zhong Wuxiao, Mu Mengyao, Nangong Ruxue, Zhu Ruolin, Luo Fan, Huang Fuyu, tidak bisa memikirkan mengapa Tuoba Meng akan beralih ke pertempuran, masing-masing dari mereka menunjukkan kekuatan magis mereka dan melakukan serangan terkuat, menginjak pedang terbang menuju kekosongan dan di atas, bunuh murid Istana Abadi dalam pelarian. Hanya dalam beberapa napas, Tuoba Meng membunuh hampir 1000 orang, dan Tan Yun membunuh lebih dari 300 orang. Wow, buk. Pada saat ini, darah menghujani kehampaan, dan mayat berjatuhan di lembah. Namun, pembunuhan itu belum berhenti. Ru Yanchen, yang kakinya terputus dan jatuh ke tanah, menjadi pucat dan gemetar. Dia melihat dengan gemetar ke dalam kehampaan, masih mengejar Tuoba Meng, murid dari Istana Abadi, pikirannya menjadi kosong. Dia tidak tahu mengapa Tuoba Meng akan menyerang dirinya sendiri, mengapa dia akan membantu Tan Yun tanpa ampun membantai murid-murid Istana Abadi. Ledakan. Dengan suara keras, bumi bergerak dan gunung-gunung bergetar, dan kera iblis pembunuh surga menghancurkan kepala dan jiwa binatang Suanyu Thunder Chat dengan tongkat. Beri aku mati. Dengan raungan kemarahan, kera iblis pembunuh surga memegang tongkat raksasa dan melompat puluhan ribu kaki dalam sekejap. Tongkat raksasa itu menggambar busur gelap di kehampaan, menghancurkan 5 murid istana peri. Tan Yun, tolong maafkan aku. Seorang murid terbang pedang kerajaan memohon, tetapi tenggorokannya dipotong oleh Tan Yun yang sudah memegang pedang. Kakak senior Tuoba, tolong lepaskan aku. Di langit, seorang murid perempuan yang kehilangan lengan kanannya di Immortal Palace of Souls, berhadapan dengan Tuoba Meng yang berlari di belakangnya, dia memohon dengan getir. Ekspresi Tuoba Meng dingin dan keterlaluan, bahkan lebih dingin dari Tan Yun saat menghadapi hidup. Tentu saja, alasan ketidakpeduliannya secara alami terkait dengan identitasnya. Wow, Tuoba Meng menginjak pedang terbang, datang ke sisi murid, memutar cakarnya dengan tangan kirinya, dan tiba-tiba mencubit leher murid perempuan itu, dan mengucapkan setiap kata, jangan salahkan saya karena kejam, Anda hanya bisa menyalahkan Anda, karena mengambil inisiatif untukku membunuh. Retakan. Tuoba Meng mematahkan leher wanita itu dan melemparkan mayatnya ke langit. Pada saat ini, di lembah, Sue Ziyan, yang menginjak Ru Yanchen dengan kakinya,
menyaksikan Tuoba Meng dan proses membantai para murid Istana Abadi dari awal hingga akhir. Matanya menunjukkan ekspresi takjub. Apa hubungannya? Dan siapa dia? Bagaimana cara membunuh orang, berdarah dingin daripada saudara ipar? Setelah beberapa napas, para murid dari Istana Abadi dipenggal sampai mati. Tan Yun, Zhong Wuxiao, Mu Menggu, Namong Ruksue, Zhu Ruolin, Luo Fan, Huang Fuyu, pedang itu terbang ke bawah di lembah dan muncul di samping Sue Zian. Bang! Tan Yun mengejutkan Ru Yanchen dengan telapak tangan. Kuek, pembunuhan neneknya sangat keren. Kera pembunuh langit mendatangi Tan Yun sambil tersenyum. Pada saat ini, hanya Tuoba Meng yang menginjak pedang terbang yang melayang di udara. Dia menatap Tan Yun, tubuhnya bergetar hebat, matanya kabur karena air mata. Dan Tan Yunang memandang Tuoba Meng, air mata tidak bisa tidak menetes. Bab 674 Dewa-Dewa Surga. Tan Yun dan Tuoba Meng saling memandang, dan semua orang melihat adegan air mata. Mu Menggu, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian menduga bahwa sebelum Tuoba Meng bereinkarnasi, mereka pasti memiliki hubungan dekat dengan Tan Yun. Huang Fuyu, Namong Ruksue, Zhu Ruolin, dan Luo Fan tidak jelas. Tan Yun melihat kembali ke Huang Fuyu, Namong Ruksue, Zhu Ruolin, dan Luo Fan, dan berbisik pelan, "Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Tuoba Meng, kalian menghindarinya." Iya, mereka berempat mengangguk, dan tiba-tiba muncul ratusan kaki jauhnya, memunggungi Tan Yun secara sadar. Om, dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kehampaan bergetar, dan penghalang kedap suara diatur, menutupi dirinya, Mu Menggu, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian. Putri ketiga Mu Meng diam-diam menatap Tuoba Meng yang meneteskan air mata. Tan Yunang memandang Tuoba Meng, mata bintangnya yang berlinang air mata mengungkapkan kebingungan yang dalam, dan dia gemetar, karena kamu tahu formasi setan 64 ilahi, maka kamu harus menjadi bawahanku. Siapa kamu? Sudut rok Tuoba Meng terbang dan jatuh di depan Tan Yun. Dengan air mata di matanya yang indah, dia mengepalkan tangan kanannya, menekan dada kirinya, dan membanting satu lututnya dengan keras ke tanah, menangis, "Klan surgawi Yingying, ketuk aku Tuhan." Mendengar ini, tubuh Tan Yun bergetar hebat, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Kamu Yingying. Kamu tidak mati. Kepala Tuoba Meng fokus, tersedak dan berkata, "Tuan, Yingying selamat dari bencana, dan butuh bertahun-tahun di luar domain dewa untuk memulihkan kekuatannya. Tetapi ketika bawahan Anda kembali ke alam dewa Hongmeng dari luar alam dewa 100 tahun yang lalu, mereka mengetahui bahwa Anda telah lama dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi di benua hukuman surgawi. Mereka juga menemukan bahwa alam dewa Hongmeng kita telah dimiskinkan oleh Chaos Supreme, Siwon Supreme terpecah." Tuoba menangis sambil menangis, kemudian, setelah verifikasi, bawahannya mengetahui bahwa dewa-dewa alam liar, dewa-dewa alam liar, dewa-dewa naga emas, dewa-dewa naga iblis, dan saudara perempuan dari 9 surga dewa yang mendalam, mereka semua mati. Wow, bawahan tidak tahu apa yang terjadi dengan reinkarnasimu, jadi bawahan memutuskan untuk menemukanmu di alam bawah. Tapi bawahan itu tidak berdamai, jadi bawahan itu bunuh diri sendirian dan memasuki alam dewa kekacauan. Setelah membunuh jutaan dewa besar dari alam dewa kekacauan, dia dibunuh oleh Chaos Supreme. Namun, Chaos Supreme tidak mengetahuinya, bawahannya telah mengeluarkan secercah jiwa dan datang ke benua hukuman surgawi untuk dilahirkan kembali. Ketika saya berusia 3 tahun setelah reinkarnasi, bawahan saya mengetahui bahwa ada 3 perang para dewa di pegunungan Tianpu di zaman kuno, dan kuno. Bawahan curiga bahwa masalah ini terkait dengan reinkarnasi dari Tuan, jadi bawahan 10 pada usia 2 tahun, dia memasuki sekte abadi-abadi melalui seleksi. Tuoba Meng menangis dan menangis dengan gembira. Bawahan berpikir, jika Tuan, Anda berada dalam reinkarnasi, setelah mempelajari 3 pertempuran para dewa, Anda pasti akan menemukan cara untuk menemukan penyebab pertempuran itu, dewa-dewa. Bawahan berspekulasi bahwa jika Anda ingin memeriksa penyebab pertempuran para dewa, Anda hanya perlu memasuki Istana Abadi Jiwa, Xianzong Abadi atau Huang Fu Sengsong. Sekarang tampaknya bawahan telah menebak dengan benar, dan bawahan akhirnya melihat Anda. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk untuk mendukung Tuoba Meng, berjabat tangan erat-erat memegang bahu Tuoba Meng. Air mata kegembiraan tidak bisa berhenti menetes. Saya pikir Anda telah mati dalam pertempuran di luar alam dewa.
Saya tidak berharap kamu masih hidup. Sekarang 12 tuan dewa saya, hanya Anda yang tersisa. Tuoba Meng menangis memilukan, Tuan, bawahan Anda tidak akan pernah terpisah dari Anda lagi, wow. Mulai sekarang, Anda akan memimpin bawahan Anda untuk membantu naga emas, naga setan, Suster Yusu, dan saudari Jiutian. Apakah balas dendam itu baik? Petik 2. Oke. Tan Yun mengangguk berat, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Tuoba Meng, dan tersenyum dengan air mata. Jangan sebutkan hal-hal menyedihkan ini, izinkan saya memberitahu Anda beberapa peristiwa bahagia. Tuan, katamu, Tuoba Meng tidak ingin menangis, tetapi air mata kegembiraan ketika dia bertemu kembali dengan tuannya selalu menetes dengan tidak patuh. Mata Tan Yun dipenuhi dengan harapan yang kuat, Ying Ying, adikmu Yusu masih memiliki sinar jiwa, disegel di prasasti Dewa Zenyuan di Jurang Dewa. Ketika kita kembali ke alam dewa di masa depan, kita akan mengambil kebangkitan Yusu. Betulkah? Tuoba Meng sangat senang. Oke, bagus. Ying Ying, ada 3 acara bahagia lagi. Tan Yun menarik Tuoba Meng, melihat ke belakang dan menunjuk kera iblis yang pupil matanya yang besar sudah berlinang air mata, dan berkata, pertama, ia memiliki warisan Raja Dewa Naga Iblis. Raja Dewa Naga Iblis ambillah sebagai murid, ia memiliki semua ingatan tentang Dewa Naga. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga, yang memiliki ingatan akan Raja Dewa Naga Iblis, tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi satu orang. Dia membuka tangannya ke arah Tuoba Meng, aku akan memelukmu untuk guru. Ya, Tuoba Meng bergegas ke pelukan kera pembunuh surga. Dalam hatinya, seolah-olah dia sedang dipegang oleh Dewa-Dewa Naga. Karena Dewa-Dewa Naga dan Tuoba Meng sering menggunakan pelukan sebagai etiket di masa lalu. Mulai sekarang, aku akan bersamamu dan bekerja untuk Tuan. Setan pembunuh. Surga mengeluarkan suara. Iya, Tuoba Meng Xian menekankan, di masa depan, kita akan mengusir musuh. Pada saat ini, Tan Yun membuka kantong binatang buas dan melihat naga emas dan singa dewa yang mempengaruhi dunia, dan berkata, Ying Ying, peristiwa bahagia kedua adalah bahwa itu awalnya adalah singa abu-abu bersayap darah, tetapi kemudian diterima sebagai murid oleh Dewa Naga Emas dan diberi nama Jinlong Singa Dewa. Ia juga memiliki ingatan Tuan Dewa Naga Emas. Setelah meninggalkan Bea Cukai, saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Bagus. Tuoba Meng mengangguk sambil menangis. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melihat kembali ke Mu Mengao, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, dan berkata, Ying Ying, acara bahagia ketiga adalah Meng Ya dan Xiao adalah istriku yang tidak dijaga, dan Xi Yan adalah saudara perempuan favoritku, hukum. Mendengar bahwa Tuoba Meng melangkah maju, Cao Mu Meng dan Zhong Wuxiao, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan hormat, bawahanku telah melihat 2 wanita. Kamu telah menyinggung perasaanmu sebelumnya, maafkan aku. Bangun cepat, semua yang sebelumnya disalahpahami. Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao buru-buru membantu Tuoba Meng berdiri. Setelah itu, Tuoba Meng menoleh ke arah Sue Zian dan tersenyum, aku telah banyak menyakitinya sebelumnya. Tidak apa-apa. Sue Zian melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dia masih dalam pembunuhan berdarah dingin terhadap musuh barusan Tuoba Meng. Sue Zian menceritakan, Saudari Meng, mengapa kamu begitu menakutkan ketika kamu membunuh? Saya merasa kamu berdarah dingin. Pada saat ini, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao mengingat proses pembunuhan Tuoba Meng, dan mereka tidak bisa tidak berubah. Mereka merasa sangat berdarah dingin ketika Tuoba Meng membunuh seseorang. Ini, Tuoba Meng terdiam, dan ketika dia tidak tahu bagaimana menjawab, Tan Yun berkata, aku akan menjawab untukmu. Tan Yun melihat kembali ketiga putri Mu Meng, dan kata-kata berikutnya sangat mengejutkan hati ketiga wanita itu. Tuoba Dream dulunya adalah pemimpin klan surgawi, dan merupakan yang terkuat dalam strategi dan kekuatan di antara 12 penguasa dewa di bawah komandoku. Dia membuat prestasi besar bagi saya di masa lalu, dan saya akan merasa sangat lega dengan dia. Mu Meng menatap Tuoba Meng dengan kaget, kamu dulu lebih kuat dari Dewa Naga Emas dan Dewa-Dewa Naga Iblis. Nyonya tidak masuk akal. Tuoba Meng membungkuk hormat. Pada saat ini, Sue Zian dengan rasa ingin tahu bertanya, kakak ipar, ras apa klan surgawi? Bab 675 Ras Surgawi yang Perkasa. Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao juga menatap Tuoba Meng dengan rasa ingin tahu. Tan Yun melirik Tuoba Meng dengan setuju, dan segera menatap putri ketiga Mu Meng, dan menjelaskan, selain ras manusia, ada puluhan ribu ras di alam semesta. Di antara mereka,
36 suku adalah yang paling kuat. Di antara 36 suku, ada 36 suku seperti suku Dewa Raksasa Primordial, suku Dewa Raksasa Liar, suku Naga Iblis, suku Naga Emas, suku Roh Fierce, suku-suku penyihir dewa, dan suku Beaulieu. Dan di antara 36 ras, yang paling kuat adalah ras surgawi. Sue Zian menatap matanya yang indah, kakak, ipar. Maksudmu klan surgawi bukan milik manusia, apakah Tuoba Meng manusia? Tan Yun menjelaskan, iya, ras surgawi bukan milik ras manusia. Ras surgawi diubah oleh esensi surga dan bumi, dan merupakan kesayangan surga dan bumi. Zian, kamu baru saja memberitahu mengapa Yingying berdarah dingin ketika dia membunuh orang. Ini bukan karena dia kejam, tetapi darah di tubuhnya dingin. Selain setia padaku, mereka tidak pernah memiliki kasih sayang untuk musuh. Petik 2. Mumeng mengangguk dan berkata, saya mengerti. Tan Yun, mengapa klan hari itu bisa menjadi kepala dari 10.000 klan para dewa? Mendengar ini, Tan Yun melihat kembali ke Tuoba Meng, Yingying, kamu membiarkan Mumeng dan yang lainnya melihat kemampuan klan surgawi. Itu tuannya. Setelah Tuoba Meng dengan hormat menerima pesanan, Li Ying melintas, mundur 10 kaki, dan membungkuk ke arah Mumeng, Nyonya Mu, Nyonya Zhongwu, penampilan bawahannya selanjutnya mungkin membawa Anda takut, harap bersiaplah. Iya, Mu Mengyao dan Zhongwu Xiao bergerak lebih dulu, berharap, kamu bisa mulai sekarang. Putri kedua dan Sue Zian menatap Tuoba Meng dengan sengit. Mereka cukup penasaran mengapa klan surgawi begitu kuat. Bawahan patuh. Sebelum kata-kata Tuoba Meng jatuh, dia membalik tangan kanannya, membawa seikat lampu pedang, dan menusuk pedang melalui dada kirinya dengan segumpal darah, dan ujung pedang keluar dari lubang belakang dengan segumpal darah. Adegan ini membuat Sue Zian ketakutan. Mu Mengyao dan Zhongwu Xiao juga pucat, karena mereka yakin Tuoba Mengijian telah menembus hatinya. Namun, apa yang membuat ketiga wanita itu lebih mengejutkan belum datang. Tapi melihat Tuoba Meng memegang pedang yang meremas-remas di dadanya, dan wajahnya yang memalukan selalu tersenyum. Pompa, saat Tuoba Meng menarik pedang terbang, luka di dadanya sembuh dengan napasnya, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Dua wanita, ras surgawi tidak punya hati. Mata indah Tuoba Meng mengungkapkan tampilan menonton semua hal, ada juga ras surgawi, hampir mengabaikan semua cedera. Kemudian, di mata ketiga putrimu Menggu yang terkejut, Tuoba Meng memotong lengan kirinya dengan pedang, dan kemudian menghubungkan lengan kirinya ke lengan yang patah lagi dalam sekejap mata. Pompa, Tuoba Meng menyambar dirinya sendiri dengan pedang dan memenggal kepalanya, dan kepalanya sembuh dengan lehernya sambil bernafas. Tampaknya abadi. Tuoba Meng membungkuk ke arah Mumeng dan Zhongwu Xiao dan berkata, dua wanita, klan surgawi hampir memiliki kemampuan untuk menjadi abadi. Selain itu, teknik klan surgawi saya juga sangat kuat. Jika Nyonya ingin melihatnya, bawahan dapat menunjukkannya, keburukan mereka. Mumeng mengagumi, tidak, Anda memang sangat kuat. Jika musuh berperang melawan Anda dan Anda tidak tahu kemampuan Anda hanya perlu membiarkan musuh membunuh Anda seolah-olah Anda terbunuh. Kemudian, jika Anda terkejut, musuh hanya akan terbunuh. Zhongwu Xiao setuju dengan pandangan Mu Menggu. Pada saat ini, Sue Zian menelan ludahnya, menatap Tuoba Meng dengan lugas, dan berkata tanpa berpikir, apakah tidak ada cara untuk membunuhmu? Tentu saja ada. Tuoba Meng berkata, meminta maaf di wajahnya, para martir surgawi memiliki warisan. Pelakunya klan surgawi saya hanya dapat dijelajahi oleh musuh, dan klan surgawi tidak dapat melewatinya secara pribadi, jadi saya tidak dapat memberi tahu Anda. Oh begitu. Sue Zian tertawa dan berkata, kamu benar-benar luar biasa. Tuoba Meng tersenyum, lalu, menatap Tan Yun, dengan hormat berkata, Tuan, bawahan saya ingin menggunakan medan perang para dewa untuk mencoba melarikan diri dari Sekte Abadi-Abadi, dan menemani Anda mulai sekarang. Oke, aku punya niat ini. Juga, di masa depan, kamu tidak ingin memanggil Tuoba Meng lagi, panggil saja Tuoba Yingying. Tan Yun menasihati, mulai sekarang, kamu bisa memanggilku kakak di depan orang luar. Bawahan patuh. Tuoba Yingying berkata dengan hormat. Ya, Tan Yun mengangguk, dan ada secercah cahaya di matanya, Yingying, tolong bekerja sama dan beritahu Ru Yanchen bahwa kamu sudah mati. Dengan itu, Tan Yun menjentikkan jarinya, dan sinar kekuatan spiritual melesat ke tubuh Ru Yanchen. Ketika Ru Yanchen bangun,
dia melihat Tan Yun menebas kepala Tuoba Meng dengan pedang. Ah! Ru Yanchen berteriak, Tan Yun, bukankah Tuoba Meng bersamamu? Mengapa kamu membunuhnya juga? Sekelompok orang. Tan Yun mencibir, Lao Su hanya mengendalikan kewarasannya dan membantuku membunuh orang-orangmu. Karena tujuan Lao Su telah tercapai, dia secara alami akan terbunuh. Ru Yanchen memohon dengan panik, Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, oke? Oke, tidak masalah. Tan Yun tersenyum, saya bersumpah segera, di depan siapapun, saya tidak boleh menyebutkan bahwa saya memiliki kera roh. Ru Yanchen tercengang, dia tidak berharap Tan Yun menyelamatkan dirinya dengan mudah. Setelah selesai, Ru Yanchen segera bersumpah untuk merahasiakan masalah kera roh Tan Yun, jika tidak, dia akan dihukum mati. Tan Yun, aku sudah bersumpah, bolehkah aku pergi sekarang? Ru Yanchen berkata dengan gemetar. Tan Yun tersenyum dan berkata, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan melepaskanmu jika aku mencampakkanmu lagi. Retakan. Sosok Tan Yun melintas, dan lengan kiri Ru Yanchen hancur. Ah! Ru Yanchen, yang kehilangan kedua kakinya, berguling-guling di tanah dan mengeluarkan suara ratapan seperti babi. Turun. Tan Yun berkata dengan ringan. Ru Yanchen mengorbankan perahu roh dan buru-buru melemparkan lengan dan kaki yang patah ke perahu roh. Kemudian, dia naik ke pedang terbang dan melayang ke udara. Setelah terbang dengan perahu roh, dia mengemudikan perahu roh ke langit dari lembah dan berbalik. Seketika menghilang di atas lembah. Tan Yun, aku bersumpah. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Ru Yanchen meraung. Kemudian, dia bertobat untuk bunuh diri karena takut pada Tan Yun, jadi dia mengendarai perahu roh dan berlari menuju gunung peri ruang waktu lain yang berjarak 10 juta mil. Setelah Ru Yanchen pergi, tubuh tanpa kepala Tuoba Yingying di lembah tiba-tiba berdiri. Segera, kepalanya yang dipenggal terbang dari tanah dan mendarat dengan mantap di leher yang patah, dan luka di napasnya pulih seperti sebelumnya. Om! Dengan lambaian lengannya, Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara, dan kemudian memberi tahu Huang Fuyu, Luo Fan, Namong Ruxue, dan Zhu Ruolin bahwa Ru Yanchen telah dilepaskan demi situasi keseluruhan. Pada saat yang sama, beritahu 4 orang bahwa Tuoba Meng telah mengubah namanya menjadi Tuoba Yingying, dan dia bersedia untuk menyembah Huang Fu Shengzong mulai sekarang. Setelah keempatnya mengungkapkan pemahaman mereka, Tan Yun mengendarai perahu roh untuk membawa orang-orang, terbang lebih dari 200.000 mil kehampaan, dan kembali ke puncak gunung peri ruang dan waktu. Tan Yun mengilhami jimat transmisi suara untuk memberitahu Huang Fu Tingfeng, ke Xinyi, Tian Xiang, dan lainnya untuk membawa orang-orang kembali ke gunung peri ruang dan waktu. Di gunung peri ruang waktu, ketika semua orang mengetahui bahwa percobaan ini telah memenangkan kemenangan besar, mereka sangat senang. Tan Yun memberitahu semua orang bahwa dia mengenali Tuoba Yingying sebagai saudara perempuannya, dan dia akan menjadi miliknya mulai sekarang. Semua orang memberi selamat kepada Tan Yun dan menyambut Tuoba Yingying untuk bergabung. Kakak ipar, Sister Yingying kembali ke Istana Abadi Jiwa Ilahi seperti ini, bukankah itu akan dikenali oleh Ru Yan Wuji? Kata Sue Zian. Yang lain juga memandang Tan Yun. Aku punya caraku sendiri. Tan Yun berkata, menatap ke Xinyi, dan jika dia bisa menunjukkan, Xinyi, aku akan menyerahkannya padamu. Saya, ke Xinyi bingung. Tan Yun mendatangi ke Xinyi dan berkata, meskipun teknik penyamaranmu tidak dapat diprediksi, tetapi ketika aku mencoba menyelamatkanmu di Tanah Abadi lebih dari 9 tahun yang lalu, aku sudah tahu wajah aslimu. Ke Xinyi menatap Tan Yun dengan sentuhan kekaguman di matanya, dan berbisik, Saudara Tan, yakinlah, aku berjanji Yingying tidak akan terlihat oleh siapapun. Setelah itu, Ke Xinyi membawa Tuoba Yingying ke gua di tebing. Mu Mengki mengeluarkan gaun merah dari Qian Kun Ring dan mengikuti. 1 jam kemudian, Tuoba Yingying dalam gaun merah, dengan wajah yang tidak dikenal dan cantik, terbang ke puncak bersama Mu Mengyao dan Ke Xinyi. Waktu berlalu, 19 hari kemudian. Di Gunung Peri Ruang dan Waktu, ketika angin bertiup kencang, terowongan ruang dan waktu yang besar dan gelap muncul dalam kehampaan. Tan Yun dan yang lainnya meluncur dari puncak dan menghilang ke dalam terowongan waktu. Bab 676 Percobaan berakhir. Pada saat yang sama, terowongan ruang waktu besar berubah menjadi langit di atas platform kenaikan di Istana Abadi Jiwa Ilahi. Di platform kenaikan, jutaan murid dari alam pemurnian jiwa dari Istana Abadi,
menatap terowongan waktu, ekspresi harapan di mata mereka. Di lantai atas, ratusan tetua dari Istana Jiwa Abadi dan lusinan tetua dari Sekte Abadi-Abadi melihat terowongan ruang dan waktu dengan cemas. Hanya Zugeyu dan Ruyan Wuji di kursi yang tampak sangat tenang. Karena hanya dua yang tercela dan tak tahu malu yang tahu bahwa kali ini persidangan medan perang para dewa, keduanya memberi susisi laba-laba darah guntur hitam tingkat keempat. Lengkap itu Obameng dengan kucing guntur Suanyu dari transendensi tingkat 4. Beri Ruyan Chen unicorn api emas dewasa urutan kelima. Oleh karena itu, Zugeyu dan Ruyan Wuji sombong, dan Tan Yun serta murid Huang Fu Shengzong lainnya tidak akan pernah selamat. Di pavilion lain, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Shen Suzhen, mereka bertiga memiliki janji dan kekhawatiran di mata mereka. Zugeyu mencibir di sudut mulutnya, melihat ke samping ke arah Tantai Xuanzong, Master Sekte Tantai, sebenarnya, kamu dapat membawa dua tetua Guizhong bersamamu sekarang, karena murid Huang Fu Shengzong kamu pasti akan mati, kamu bisa tidak menunggu untuk tinggal mereka muncul. Betulkah? Tantai Xuanzong berkata dengan senyum tipis, setelah terowongan ruang waktu dibuka, para murid akan kembali dari medan perang para dewa paling cepat 5 jam, jadi mengapa tidak menunggu 5 jam untuk Master Sekte? Namun, Master Sekte ini berharap kamu masih bisa tertawa saat itu. Di jantung Tantai Xuanzong, dia tidak tahu berapa banyak dari 5.000 murid Huang Fu Shengzong yang berpartisipasi dalam persidangan akan bertahan, tetapi dia sangat percaya bahwa Tan Yun akan membawa putrinya kembali hidup-hidup. Hahaha. Zugeyu tersenyum, jika Anda tidak peduli dengan penguasa Tantai, penguasa istana secara alami adalah orang yang tertawa terakhir. Setelah itu, Zugeyu mengangkat gelas anggurnya dan mendentingkan gelasnya dengan senyum Ruyan Wuji. Di pavilion, detak jantung Shen Subing semakin cepat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Guru, Anda mengatakan bahwa jika Tan Yun tidak menginginkan saya, Anda akan menikah dengan saya atas nama Guru. Anda pasti baik-baik saja. Pada saat ini, Zugeyu di Yulou, menghadap wanita tua dari Istana Abadi di kursi depan, memerintahkan, Penatua kedua, Anda pergi dan memberitahu tetua ketiga, biarkan dia mengundang orang suci untuk bersiap menyambut kembalinya istana saya yang penuh kemenangan. Murid, itu adalah Tuan Istana. Setelah tetua kedua menerima pesanan, dia terbang menjauh dari platform menaik dalam kehampaan. Melihat kepergian tetua kedua, Zugeyu mencibir dalam hatinya, Tan Yun pasti mati selama persidangan medan perang para dewa. Sekarang, biarkan Kiner datang, dan ketika dia tidak menemukan bahwa Tan Yun telah kembali dari medan perang para dewa, dia juga akan. Sudah waktunya, untuk menyerah pada Tan Yun. Pada saat yang sama, di sebuah istana, Namong Yukin kehilangan banyak berat badan. Dia berlutut di depan seorang wanita tua berusia 60 tahun dengan bunga pir di wajahnya, memohon, Penatua ketiga, hari ini adalah hari ketika terowongan ruang waktu terbuka. Saya mohon, biarkan saya pergi. Saya ingin pergi ke ascending platform untuk melihat hasil uji coba, saya ingin tahu bagaimana keadaan Tan Yun. Berdebar, ketiga tetua berlutut dengan tergesa-gesa, dan dengan hormat berkata, wanita suci, tolong jangan mempermalukan bawahan Anda lagi. Jika bawahan Anda membiarkan Anda pergi, Raja Istana pasti akan mengeksekusi mereka. Namong Yukin menyeka air matanya dan mendesak, saya berjanji untuk tidak meninggalkan istana. Anda pergi ke ascendan platform sekarang dan bantu saya melihat Tan Yun. Sebelum suara Namong Yukin, tanda di pinggang tetua ketiga sedikit bergetar, suara tetua kedua datang dari dalam token, Penatua ketiga, dalam 5 jam lagi, murid pengadilan istana saya juga harus mengikuti para dewa. Medan perang telah kembali, dan penguasa istana telah memerintahkan Anda untuk membawa orang suci itu ke platform kenaikan, siap untuk menyambut kembalinya murid saya dari Istana Abadi. Mendengar ini, Namong Yukin sangat senang, dan terus mendesak ketiga tetua untuk melepaskannya. Ketika tiga tetua memimpin perintah untuk membuka pintu kuil, Namong Yukin mengorbankan pedang terbang, dan pedang kekaisaran menembak ke arah platform menaik. 4 jam kemudian, ketika Namong Yukin Yujian terbang ke bawah di Ascension Platform, itu berubah menjadi penampilan yang dingin. Saya telah melihat orang suci. Jutaan murid membungkuk dalam-dalam kepada Namong Yukin. Ya, Namong Yukin berkata sedikit, menatap Zugeyu di lantai atas, dan berkata, Tuyer telah melihat guru. Zugeyu tampak serius, Kiner, tolong temani murid istanaku, dan bersiaplah untuk menyambut kembalinya murid pengadilan istanaku dengan penuh kemenangan.
Itu tuannya. Ketika Namong Yukin menjawab dengan tenang, dia hanya khawatir tentang keselamatan Tan Yun. Adapun adik perempuan Namong Ruksue, dia tidak khawatir, karena dia tahu bahwa tidak peduli itu adalah murid Senhun Xiangong, Xianzong abadi atau murid percobaan Huang Fu Shengzong, dia tidak akan mempermalukan saudara perempuannya. 1 jam dihabiskan dengan penampilan berbeda setiap orang. Tiba-tiba, ada gelombang fluktuasi di terowongan ruang waktu di atas platform menaik. Ini adalah tanda bahwa seseorang akan keluar. Tuan Istana, murid istanaku akan kembali. Master Sekte, murid-muridku akan kembali. Petik 2 petik 2. Di lantai atas, para tetua dari Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi dengan senang hati mengatakannya kepada Zhuge Yu dan Ruyan Wuji. Di sisi lain, di pavilion lain, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Shen Suzhen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, warna harapan melampaui kata-kata. Ruang terowongan ruang waktu berfluktuasi. Di mata semua orang, sosok ungu muncul dari terowongan ruang waktu, dan segera berubah menjadi pemuda berjubah ungu di platform kenaikan. Saat pemuda berjubah ungu itu bergerak melalui terowongan ruang dan waktu, rambut hitamnya terbentang, menutupi wajahnya dan tidak dapat melihat wajahnya, tetapi kata, Huang Fu, tersulam di dada kiri jubah ungunya, dan di bawah jubah ungu, kata, disulam dengan kata-kata, awan beku, yang mengambang di lembah halus, itu sangat menarik. Jelas dia adalah Huang Fu Shengzong, seorang murid yang berjasa. Pria muda berjubah ungu menutupi rambutnya yang panjang menutupi pipinya, memperlihatkan wajah tampan. Pemuda berjubah ungu itu mengepalkan tangannya, membungkuk ke arah Tantai Xuanzong dan Shen Subing di pavilion, dan berkata. Dengan suara keras, murid Tan Yun, saya telah melihat tuan dan kepala suku. Hahaha. Tantai Xuanzong tertawa keras, bagus, bagus, bagus. Melihat kembalinya Tan Yun, kegembiraan Shen Subing bergetar dan matanya memerah. Apa? Zhuge Yu dan Ruyan Wuji, Huoran bangkit, menatap Tan Yun dengan mantap, dan mau tak mau berkata, kamu belum mati. Tan Yun menghadapi mereka berdua, mengepalkan tinjunya dan berkata, maaf, junior telah mengecewakan kedua senior itu lagi. Zhuge Yu dan Ruyan Wuji memiliki firasat buruk secara spontan. Terutama Ruyan Wuji, menatap Tan Yun dengan ngeri, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang telah kamu lakukan pada putraku. Ruyan yang berdaulat, jangan khawatir. Tan Yun berkata dengan senyum tipis, jika generasi muda ingin membunuh putramu, dia tidak akan dilepaskan di tanah abadi lebih dari 9 tahun yang lalu. Malam ini, generasi muda akan mencoba hal yang sama di medan perang para dewa. Aku menyelamatkan nyawanya lagi. Setelah itu, Tan Yun Yuguang menemukan ada tatapan yang mengawasinya. Dia perlahan melihat ke belakang, tetapi dia melihat Namong Yukin dalam gaun merah muda, memperhatikan sentuhan kelembutan di matanya yang indah, dan dia kembali normal. Tan Yun memandang Namong Yukin, dan ada rasa sakit yang menggelitik di hatinya. Dia memunggungi Zhuge Yu di lantai atas, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Dari bibirnya, dia bisa tahu bahwa Tan Yun menelan 3 kata, kamu pergi. Ada terlalu banyak kasih sayang dalam 3 kata ini. Tiba-tiba, air mata memenuhi mata indah Namong Yukin. Bab 677, pingsan di tempat. Berdengung. Pada saat ini, terowongan ruang waktu berkedip di langit, dan segera, seorang murid bernama Huang Fu Shengzong menyapu terowongan ruang waktu dan muncul di belakang Tan Yun. Sesaat kemudian, garis layanan berjasa dan Tuoba Yingying termasuk 1487 orang. Ada 761 orang yang dipimpin oleh Tian Xiang. Ada 524 orang di barisan jiwa binatang yang dipimpin oleh Su Ruolin. Ada 311 orang di pembuluh darah Feng Lei dan 129 orang di Fumai dipimpin oleh Huang Fu Tingfeng. Ada 3212 murid Wumai. Aku akan menunggu murid-muridku, dan mengetuk untuk melihat raja. Kecuali Tan Yun, Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, dan Huang Fuyu, murid-murid lainnya mengetuk bersama-sama. Mereka berempat telah lama diberikan oleh Tantai Xuanzong hak istimewa untuk melihat siapapun tanpa hak istimewa untuk berlutut. Karena itu, keempatnya secara alami tidak perlu berlutut. Ketika Tantai Xuanzong melihat putrinya Tantai Xianer kembali dengan selamat, dia tertawa keras dan berkata, oke. Bagus sekali, 5.000 murid percobaan, 3.212 orang kembali hidup-hidup, raja ini sangat senang. Pada saat ini,
Tantai Xuanzong melihat pemandangan di mana para murid dari 5 jiwa, jiwa suci, instrumen, formasi, dan alkimia tidak kembali, yang telah lama dia duga. Sebelum persidangan, pada saat 5 murid Meridian ini memutuskan untuk tidak mengikuti persidangan Tan Yun, Tantai Xuanzong berharap bahwa mereka tidak akan dapat meninggalkan medan perang para dewa hidup-hidup untuk diadili. Hah? Di paviliun, Sen Subing tiba-tiba menemukan sesuatu. Kebohongannya menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di samping Tan Yun dengan niat membunuh, menatap Tuoba Yingying. Sebagai pemimpin lini pelayanan berjasa, Sen Subing secara alami mengingat penampilan semua murid yang berpartisipasi dalam persidangan. Pada saat ini, dia memutuskan bahwa Tuoba Yingying bukanlah murid dari meritokrasinya sendiri. Reaksi pertamanya adalah Tuoba Yingying menyamar sebagai murid Istana Abadi Jiwa, atau Istana Abadi-Abadi. Melihat ini, Tan Yun buru-buru membungkuk dan berkata, "Kepala, jika saudara perempuan saya menyinggung Anda. Maafkan saya." Mendengar ini, Sen Subing mendengar dari suara Tan Yun bahwa Tuoba Yingying adalah miliknya. Sen Subing segera tersenyum, maju selangkah, dan menepuk pundak Tuoba Yingying, "Jangan gugup, kepala suku ini tidak mengincarmu," tapi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Selanjutnya, Sen Subing bergegas ke paviliun di udara. Pada saat ini, Zhu Geyu menemukan bahwa sampai sekarang, tidak satu pun dari 3.000 murid Istana Abadi telah kembali. Wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat dan benar-benar berantakan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak. Murid-murid Istana Abadiku pasti masih kembali." Dalam perjalanan, di sisi lain, Ruyan Wuji tidak bisa lagi mengurus yang lain. Dia menatap lurus ke terowongan waktu, berharap putranya akan kembali hidup-hidup. Namun, seiring waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, Ruyan Chen masih tidak muncul ketika setengah jam tersisa sebelum terowongan waktu ditutup. Dia menatap Tan Yun dengan wajah terdistorsi, dan berteriak, "Tan Yun, di mana anakku?" Tan Yunjian mengerutkan kening, "Senior, junior ini dianggap sebagai percobaan medan perang para dewa, dan telah menyelamatkan Ruyan Chen 3 kali sebelum dan sesudahnya. Apakah Anda hanya meneriaki dermawan putra Anda seperti ini?" Kata-kata samar Tan Yun membuat Ruyan Wuji merasa malu. Lusinan tetua di Sekte Peri Abadi di paviliun juga merasakan wajah lama mereka panas. Menurut pendapat mereka, Tuan Muda adalah orang yang akan menggantikan raja di masa depan, tetapi dibebaskan setelah diinjak-injak oleh martabat musuh berkali-kali. Mereka merasa tumpul, dan jika diteruskan, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan di benua hukuman surgawi. "Tan Yun, kamu..." Sebelum suara frustrasi Ruyan jatuh, suara menyedihkan datang dari terowongan ruang waktu, dan kemudian sosok berlumuran darah jatuh dari terowongan ruang waktu menuju langit. "Cener!" seru Ruyan Wuji. Setelah terbang menuruni Yulou dan memeluk Ruyan Chen, saat dia terbang dengan mantap di ascending platform, dia mengeluarkan suara putus asa. "Cener, beritahu ayah, siapa yang melakukannya? Siapa yang menyakitimu seperti ini?" Mata Ruyan Wuji pecah. Karena Ruyan Chen di lengannya telah kehilangan kedua kaki dan lengan kirinya, lengan kanan Ruyan Chen benar-benar menahan kaki dan lengan yang patah. "Ayah!" Ruyan Chen tersedak. Tan Yun mengendalikan Tuoba Meng, biarkan Tuoba Meng menyelinap menyerang anak itu, dan memotong kaki anak itu. Kemudian, Tan Yun menginjak dan mematahkan lengan kiri anak itu sebelum melepaskannya, "Bayi." Ruyan Wuji memeluk Ruyan Chen, berbalik dan meraung pada Tan Yun, "Tan Yun, suatu hari Master Sekte ini akan membunuhmu sendiri." Mendengar ini, Tan Yun mengangkat bahu dan tersenyum. Ruyan Wuji tidak bisa mengurusnya lagi, dan menyia-nyiakan lidahnya dengan Tan Yun. Dia buru-buru berkata, "Anakku, di mana murid-murid kita dari Sekte Abadi-Abadi dan murid-murid Istana Abadi?" Begitu kata-kata ini keluar, para murid, tetua, kepala istana, dan tetua Sekte Abadi-Abadi semua memandang Ruyan Chen. Hal yang sama berlaku untuk Tantai Xuanzong, Sen Subing, dan Sen Suzhen. Karena semua orang tahu bahwa jawaban Ruyan Chen akan menjadi hasil akhir dari uji coba ini di medan perang para dewa. Di bawah tatapan semua orang, Ruyan Chen berkata dengan wajah pucat dan air mata, "Ayah. Kecuali anak itu, semua murid Xianzong abadi kita yang lain sudah mati." "Apa yang kau bicarakan?" Wajah tua Ruyan Wuji ditutupi dengan air mata berlumpur. Hasil ini mengejutkannya. "Wow!" Zhu Geyu terbang di samping Ruyan Chen di udara, dan mendesak, "Di mana 3.000 murid di Istana Abadi?"
Kata-kata Ruyan Chen selanjutnya membuat Suge Yu seperti sambaran petir. Suge senior, semua murid istanamu dibunuh oleh Tan Yun dan yang lainnya. Ruyan Chen meraung. Engah. Suge Yu berpegangan pada bagian atas tubuhnya, dengan cemas menyerang jantungnya, mengeluarkan seteguk darah, dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Mustahil, tidak mungkin. Murid istanaku, bagaimana semua bisa mati? Pikiran Suge Yu berdengung, jika bukan karena Tantai Xuanzong, jika tidak, dia akan segera bertanya kepada Ruyan Chen, 5.000 murid Shenhun Xiangong dan Eternal Xianzong, termasuk laba-laba darah Xuan Lei, Xuan Yu Lei Mao, bagaimana mungkin emas api kilin terlindung? Pada saat ini, kerumunan jutaan murid dari istana Shenhun Xian penuh dengan tangisan, karena di antara 3.000 murid yang berpartisipasi dalam persidangan, ada Tao, kerabat, dan teman mereka. Teriakan kesedihan menelan platform kenaikan besar seperti air pasang. Tidak, setelah Suge Yu berteriak karena kesedihan, dia memandang Ruyan Chen, beritahu Raja Istana ini, apakah Huang Fu Shengzong melanggar aturan persidangan dan memasuki medan perang para dewa dengan binatang roh. Ruyan Chen memikirkan sumpah yang telah dia buat, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tidak, kata Suge Yu, lalu menyemburkan 3 suap darah lagi, dan langsung pingsan ke tanah. Tuan Istana, ratusan tetua dari Istana Jiwa Abadi di lantai atas terbang menuju Suge Yu dengan kaget. Pada saat ini, Tantai Xuanzong mengorbankan perahu roh dan berkata kepada Tan Yun dan yang lainnya, kembali ke Song. Itu Master Sekte. Semua murid naik perahu roh bersama Shen Subing dan Shen Suzhen satu demi satu. Hanya Tan Yun yang masih berdiri di Ascension Platform, tiba-tiba melihat kembali ke Nangong Yukin. Nangong Yukin menarik napas dalam-dalam, melihat perahu roh di Nangong Ruksue, dan berteriak, saudari, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Nangong menuruni perahu roh seperti salju, dan muncul di samping Nangong Yukin dengan rambut putih. Kakak, ada apa? Nangong Yukin meletakkan catatan terlipat dengan tangan kanannya ke tangan Nangong Ruksue, dan berkata, bantu adikku ke Tan Yun. Jangan tunjukkan catatan itu kepada siapapun, dan kamu tidak boleh membacanya. Bab 678, Ruyan Gaoxian. Ya, Nangong Ruksue mengangguk dan berkata, kakak, kalau begitu aku pergi, kamu jaga dirimu sendiri. Kamu juga. Nangong Yukin memegang Nangong Ruksue di tangannya. Setelah waktu yang lama, kedua saudari itu dengan enggan berpisah, dan Nangong naik perahu roh seperti salju. Nangong Yukin memandang Tan Yun dan diam-diam menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia melirik Nangong Ruksue. Tan Yun mengerti bahwa Nangong Ruksue memiliki sesuatu yang ingin Yukin katakan padanya. Pada saat ini, Nangong Yukin memandang Tan Yun dan yang lainnya dengan wajah dingin, menghadap para tetua ketiga, tidak diragukan lagi berkata, tetua ketiga, usir mereka yang tidak diterima di istanaku. Itu orang suci. Setelah menghormati ketiga tetua, dia mengendarai perahu roh ke udara dan menatap Tantai Xuanzong dengan dingin, ayo pergi. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, membawa Tan Yun dan orang-orang lain dari Sekte Suci Huangfu, dan pergi bersama 3 tetua. 2 jam kemudian, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh, melaju keluar dari alam misterius jiwa, naik ke langit biru, dan melaju menuju langit di tengah pegunungan. Kakak Tan, ikut aku. Setelah Nangong Ruksue meninggalkan kalimat, dia memasuki ruang pelatihan. Tan Yun tersenyum padamu Mengki dan yang lainnya, lalu datang ke ruang latihan. Kakakku memintaku untuk memberikannya padamu. Setelah Nangong Ruksue menyerahkan catatan terlipat kepada Tan Yun, dia tampak seperti tidak ingin mengatakan apa-apa. Tetapi pada akhirnya, dia meninggalkan ruang pelatihan tanpa bertanya apa-apa. Setelah Tan Yun membuka catatan itu, dia melihat sebaris tulisan tangan di atasnya, menungguku di Huang Fu Shengzong, aku akan menemukanmu secepat mungkin. Ketika Tan Yun menutup catatan itu dengan penuh kasih sayang, suara Shen Subing datang dari luar, Tan Yun, Tuan sedang mencarimu. Murid itu akan pergi sekarang. Tan Yun menyimpan catatan itu, melangkah keluar dari ruang latihan, dan memasuki ruang latihan Xuanzong Tantai bersama Shen Subing dan Shen Suzhen. Setelah Tan Yun memberi hormat kepada Tantai Xuanzong membuka pintu dan berkata, Tan Yun, saudara perempuanmu bukan murid Huang Fu Shengzong kami, siapa dia? Tan Yun membungkuk dan berkata, kembalilah ke Sekte Guru, dia adalah murid Tuoba Meng dari Sekte Abadi-Abadi. Dia adalah sepupu dari murid yang jauh. Murid itu tidak mengenalinya sebelumnya, dan dia hanya mengenalinya ketika dia mencoba di medan perang para dewa. Oh,
Itu masalahnya. Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata, apakah Anda berencana untuk membiarkan dia tinggal di sekte saya di masa depan? Ya, Guru Sekte. Tan Yun dengan hormat berkata, Ying Ying membunuh ribuan murid di istana Shen Hunxian sendirian selama persidangannya. Dia sangat berbakat, dan saya tidak berpikir dia akan mengecewakan Anda di masa depan. Karena kamu sudah mengatakannya, Master Sekte setuju. Tantai Xuanzong Hua berkata sambil tersenyum, iya, kamu bisa mundur untuk saat ini. Tan Yun tidak mundur, tetapi dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Sekte, muridnya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Mengatakan, Tantai Xuanzong berkata, itu adalah Master Sekte. Tan Yun dengan hormat berkata, pada saat ini ketika para dewa mencoba di medan perang, jiwa-jiwa istana abadi dan sekte abadi-abadi malu dan tidak tahu malu. Setelah itu, Tan Yun memberitahu Tantai Xuanzong tentang laba-laba darah Xuan Lei, kucing Xuan Yue Lei, dan kilin api emas. Tantai Xuanzong marah pertama, dan kemudian belajar dari Tan Yun bahwa Tan Yun juga memiliki binatang roh, yang menyelamatkan hidup semua orang. Sekte Guru, para murid tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu atau tidak. Tan Yun berkata sambil berpikir. Tapi itu tidak masalah. Tantai Xuanzong menekan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Tan Yun berkata dengan jujur, Master Sekte, dari persidangan ini di medan perang para dewa, kita dapat melihat bahwa mulai sekarang, Huang Fu Shengzong kita masih tidak perlu berpartisipasi dalam persidangan tanah abadi dan medan perang para dewa. Petik 2. Iya, Tantai Xuanzong berkata dengan cemas, ini benar-benar tidak perlu. Istana abadi jiwa dan sekte abadi-abadi sekarang bahkan dapat melanggar aturan persidangan. Jelas, jarak antara sekte kami sama dengan istana abadi jiwa dan sekte abadi-abadi, pertempuran yang menentukan tidak jauh. Pada saat yang sama, istana Shen Hunxian, istana VIP. Suge Yu bangun dari kursi batu giok dan memandang sesepuh istana abadi di aula utama, dan berkata, Tuan Istana dan Tuan Ruyan memiliki sesuatu untuk didiskusikan, silakan mundur. Setelah itu, Suge Yu memandang Nangong Yukin dan berkata, Kiner, kamu juga mundur. Menguasai. Nangong Yukin berkata dengan ekspresi sedih, Tuyer baru-baru ini merasa tertekan dan tak tertahankan. Mungkin dia melangkah ke alam jiwa ilahi dapat menekan penyakit jantung, dan dia siap untuk mundur selanjutnya. Oke, pergi. Suge Yu berkata dengan ramah. Setelah Nangong Yukin dan para tetua meninggalkan istana VIP, mereka menginjak pedang terbang dan terbang ke arah gunung peri budidayanya. Di istana VIP, Ruyan Wuji melambaikan tangannya ke puluhan tetua Xianzong abadi dan memberi isyarat kepada para tetua untuk mundur. Suge Yu bertanya, bagaimana luka? Cener. Ruyan Wuji membuat senyum yang kuat dan berkata, ketika kamu dalam keadaan koma sekarang, aku telah menempelkan kaki dan lengan kiri Cener. Cener tidak akan pulih sampai setengah tahun. Ya, Suge Yu mengangguk dan berkata, bisakah Anda bertanya kepada Guo Cener, bagaimana kilin api emas, laba-laba darah Xuan Lei, dan kucing Xuan Yue Lei mati? Aku sudah bertanya. Ruyan Wuji berkata, Cener mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana laba-laba darah Xuan Lei dan kucing Xuan Yue Lei mati. Dia hanya tahu bahwa api emas kilin mungkin telah menyentuh larangan menara suci iblis, apakah ditekan oleh Demon Suppression Tower dan mati. Ruyan Wuji tidak tahu bahwa semua ini dibuat oleh Ruyan Chen dalam rangka pengambilan sumpah. Oh, Suge Yu menghela nafas, dengan nada sedih, dalam persidangan ini, penguasa istana berpikir bahwa dia dapat membunuh murid-murid Huang Fu Shengzong, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa masih ada kesalahan. Tuan Istana Suge tidak perlu terlalu sedih. Mata keruh Ruyan dipenuhi dengan niat membunuh Shen Han, Huang Fu Shengzong akan dihancurkan oleh upaya bersama kita cepat atau lambat, Tantai Xuanzong tidak akan lama bangga padanya. Ya, Suge Yu mengangguk setuju. Ruyan Wuji mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Istana Suge, apa yang Anda katakan sebelumnya, setelah persidangan selesai, Anda akan pergi ke dinasti suci Nangong dengan raja Anda untuk melamar anjing itu. Bisakah Anda memberitahu saya? Tentu saja itu penting. Ketika Suge Yu menjawab, suara hormat dari tiga tetua datang dari luar aula VIP, Tuan Istana, ada senior Xianzong abadi, saya ingin menemukan Tuan Sekte Ruyan dan Anda. Hah? Ketika Suge Yu bingung, seorang pria tua berambut putih berusia 90 tahun mendorong pintu lurus dan masuk. Ruyan Wuji tiba-tiba bangkit dan berlutut di depan pria tua itu. Wu Qi memberi hormat kepada Gao Su. Betul sekali.
Orang tua itu adalah leluhur agung Ruyan Wuji dan leluhur surgawi Ruyan Chen, yang bernama Ruyan Gaoxian. Wuji, bangun. Ruyan Gaoxian berkata ringan. Ini Gaosu. Setelah Ruyan Wuji bangkit, dia berdiri di belakang Ruyan Gaoxian dengan hormat. Suge Yu buru-buru bangkit, membungkuk dalam-dalam kepada Ruyan Gaoxian. Generasi muda telah melihat senior Ruyan, tetapi saya tidak tahu apakah generasi yang lebih tua akan datang. Jika saya sangat merindukanmu, saya harap para senior tidak terkejut. Tuan Istana Suge tidak perlu sopan. Ruyan Gaoxian tersenyum sedikit. Wuji mengirim seseorang untuk memberitahu lelaki tua itu setengah tahun yang lalu bahwa setelah persidangan medan perang para dewa, dia pergi ke dinasti suci Nangong, untuk matahari malamku Ruyan Chen. Ke Nangong The Holy Tuan mengusulkan pernikahan. Tidak, orang tua itu akan datang tanpa diundang hari ini. Saya tidak tahu Palace Master Suge, kapan kita akan berangkat. Suge Yu membungkuk sedikit dan berkata, Senior, ayo pergi sekarang. Bab 679 menyelinap keluar dari Istana Peri. Oke, Suge Palace Master berbicara dengan cepat. Ruyan Gaoxian berkata sambil tersenyum. Orang tua itu mendengarkan Wuji berkata, kali ini pergi ke dinasti suci Nangong untuk melamar pernikahan. Anda juga akan membantu mendiang cucu saya bersyafaat, dan orang tua itu berterima kasih kepada Suge Palace Master terlebih dahulu. Petik 2. Suge Yu tersenyum dan berkata, istana saya dan Guizhong selalu memiliki hubungan yang baik, dan para junior telah melakukan yang terbaik. Ruyan mengangguk puas, dan berkata dengan santai, Wuji, apa hasil dari percobaan ini di medan perang para dewa? Ruyan Wuji menghela nafas dan berkata, Gaozu, sekte saya dan 5.000 murid Senhun Xiangong, hanya Cener yang selamat, dan murid-murid lainnya dibunuh oleh murid-murid Huang Fu Sengsong. Apa? Tidak masuk akal. Mata berlumpur Ruyan Gaoxian, permusuhan mengamuk, Wuji, mari kita meluncur di Eyeliner Huang Fu Sengsong, dan periksa seberapa jauh budidaya lama dan antik dari Huang Fu Sengsong telah mencapai, dan kemudian, katakan padaku lagi, biarkan aku memikirkan kapan untuk menyerang Huang Fu Sengsong. Biarkan Sun mengerti. Ruyan menundukkan matanya meledak dengan kegembiraan. Pada saat itu, jika kamu memiliki leluhur yang hebat, kamu akan mengambil tindakan dan menghancurkan sekte Kaisar Huangfu sudah dekat. Ya, Ruyan Gaoxian mengangguk dan berkata, namun, itu tidak boleh ceroboh. Barang antik lama yang ditenggelamkan oleh Huangfu Sengsong bukanlah barang umum. Kita tidak bisa masuk tanpa mengetahui kekuatan barang antik tua itu. Setelah itu, Ruyan Gaoxian menatap Suge Yu dan tersenyum ramah. Setelah pernikahan Yukin dan Cener diselesaikan, Lao Yu akan mengunjungi orang-orang tua di istanamu lagi dan berdiskusi bersama bagaimana cara menghancurkan Huang Fu Sengsong. Oke, Suge Yu berkata setelah menjawab, Senior, Anda dan penguasa Ruyan akan menunggu selama 1 jam. Perjalanan generasi muda ke dinasti suci Nangong jauh dan perlu mengatur hal-hal di istana. Setelah Suge Yu pergi, Ruyan Wuji memerintahkan para tetua Xianzong Abadi untuk kembali ke Xianzong Abadi bersama Ruyan Chen. 1 jam kemudian, Suge Yu kembali ke istana VIP bersama Duan Changtian setelah mengatur urusan di istana. Ruyan Gaoxian memandang Suge Yu dan berkata, Tuan Istana Suge, di mana gadis Yukin itu? Mengapa tidak membiarkannya berjalan bersama kita? Para pendahulu tidak tahu sesuatu, Kiner tidak sehat dan sekarang mundur, kata Suge Yu. Oh, tidak ada. Ruyan Gaoxian mengangguk, kalau begitu ayo pergi. Setelah itu, Ruyan Gaoxian, Ruyan Wuji, Suge Yu, dan Duan Changtian meninggalkan alam rahasia jiwa bersama-sama dan mengendarai perahu roh menuju langit dan keluar dari pegunungan. Malam tiba, ketika Nangong Yukin menginjak pedang terbang dan terbang keluar dari istana Gunung Abadi, dia kebetulan bertemu dengan 3 sesepuh yang terbang di langit dan mendarat di puncak. Wanita suci, kemana kamu akan pergi? Kata 3 tetua dengan hormat. Nangong Yukin berkata pelan, saya ingin pergi ke Fangcheng untuk membeli obat untuk retret. Oh, setelah ketiga tetua menjawab, dia menyerahkan cincin Qiankun kepada Nangong Yukin, dan menasihati, Saint Maiden, sebelum Raja Istana pergi, biarkan bawahan Anda memberi Anda cincin Qiankun, yang berisi batu roh, mengatakan apapun yang ingin Anda beli, membelinya. Setelah Nangong Yukin menerima cincin Qiankun, dia mengangkat alisnya, kemana tuanku pergi? Gadis suci, Raja Istana tidak mengatakannya sebelum dia pergi. Penatua ketiga berkata, seharusnya ke Sekte Abadi-Abadi, tetapi Tuan Istana mengatakan bahwa mungkin perlu lebih dari 2 tahun untuk kembali. Mendengar ini,
Ada kilatan kegembiraan di mata indah Nangong Yukin di bawah sinar bulan. Yah, begitu, kamu bisa mundur. Yah, bawahannya sudah pensiun. Setelah tetua ketiga pergi dan pergi, Nangong Yukin berkata sambil tersenyum, lebih dari 2 tahun, cukup waktu bagiku untuk menemani Tan Yun pulang, dan kemudian kembali. Setelah mengambil keputusan, dia mengorbankan perahu roh, tidak mengemudi menuju Fangcheng, tetapi berlari menuju pintu keluar alam jiwa misterius. Keesokan harinya, ketika langit sangat cerah, Nangong Yukin mengusir perahu roh dari misteri jiwa, dan kemudian membuka tas binatang roh, seberkas cahaya putih keluar dari tas binatang roh, dan berubah menjadi putih, monster di langit. Tingginya 100 kaki, dengan kepala harimau, tubuh singa, dan ekor naga. Seluruh tubuh ditutupi dengan rambut panjang putih dan seperti salju. Dengan sayapnya yang terentang, diameternya mencapai 200 kaki. Itu terlihat seperti binatang suci Liger di tahap awal tier 4. Binatang ini adalah hadiah yang diberikan oleh Dewa Suci Nangong pada hari ulang tahunnya 3 tahun lalu. Wow, Nangong Yukin menjarah bagian belakang Liger dan binatang suci, dan setelah menyingkirkan perahu roh dari cincin alam semesta, dia mengeluarkan topi putih untuk menghalangi mengintip indera spiritual, dan tersenyum dan berkata, Xiaobai, dengan kecepatan tercepat Anda, terbang menuju tengah pegunungan. Xiaobai patuhi perintahmu. Dari mulut binatang suci Liger, ada nada tengah kekanak-kanakan, dan segera, seperti kilat putih, membawa Nangong Yukin dan menghilang ke lautan awan yang luas. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh dan kembali ke gerbang abadi Huang Fusengzong, dan memanggil 9 kepala dan murid lainnya ke dojo berjasa dari garis berjasa Xianmen. Senja, Taois jiwa suci abadi, Tao jiwa binatang, Tao jiwa kuno, Tao Fenglei, kepala dan Mai Tang Xinying, dan 9 kepala, dan Shen Subing, memimpin murid-murid dari semua nadi, berdiri dengan hormat di dojo berjasa, menatap platform berjasa No. 1 Tantai Xuanzong. Berdiri di belakang Tantai Xuanzong, Tan Yun dan murid lain yang berpartisipasi dalam uji coba berjumlah 3.212. Pada saat ini, 10 kepala suku Xianmen, beberapa orang suka dan beberapa sedih. Yang paling menyedihkan dan paling mengecewakan adalah Tang Xinying, kepala dan Mai dan kepala formasi. Tang Xinying menemukan bahwa murid dan Mai-nya tidak pernah selamat, dan begitu pula kepala formasi. Kedua, yang menyedihkan adalah, pemimpin jiwa suci, pemimpin jiwa instrumen, dan pemimpin 5 jiwa. Karena jiwa suci kepala menemukan bahwa hanya Kesinyi di garis jiwa suci yang kembali hidup. Kepala Kimai menemukan bahwa hanya Gongsun Ruoxi dan Zhongwu Xiao yang kembali hidup-hidup. Namun, dia dan Murong Sishi sangat bingung adalah bahwa Zhongwu Xiao jelas tidak berpartisipasi dalam persidangan, mengapa dia mengikuti Tuan dan kembali dari medan perang, para dewa. Di sisi lain, kepala 5 jiwa menatap Sue Ziyan, dia ingat dengan jelas bahwa Sue Ziyan tidak berpartisipasi dalam persidangan, jadi bagaimana dia bisa kembali dari medan perang para dewa. Hal yang paling membahagiakan adalah Shen Subing, kepala dari jiwa binatang, dan kepala dari jiwa kuno. 1.485 orang kembali hidup-hidup karena jasa mereka. Pada saat ini, Sue Ziyan dan Zhongwu Xiao telah memudar dari kostum layanan berjasa, dan mengenakan kostum 5 jiwa dan nadi. Dan kepala jiwa binatang melihat putrinya Zuru Olin, memimpin 523 murid jiwa binatang kembali hidup-hidup, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Dan kepala jiwa kuno, menyaksikan kekasihnya Tian Xiang memimpin 760 murid jiwa kuno kembali, dia sangat senang. Kepala Feng Lei melihat 311 murid dari barisan Feng Lei kembali, dia cukup bersemangat. Kepala Fumei memandang Huang Futing Feng memimpin 128 orang kembali, dengan bangga di wajahnya. Tantai Xuanzong melihat ekspresi para pemimpin utama, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, Master Sekte ini memiliki 3 hal untuk diumumkan. Pertama, 5 jiwa, 1 saluran, jiwa suci, instrumen, formasi, dan pil. Murid percobaan ini semuanya telah berkorban, dan beberapa hanya 1 orang yang tersisa. Ini bukan disebabkan oleh kanibalisme dari 10 saluran kami. Ya, orang yang membunuh mereka adalah murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Shenhun. Hal kedua, sekte ini terutama berfokus pada memuji Tan Yun, putra bijak yang berjasa. Kecuali Shen Subing, 9 kepala dan 9 murid nadi bingung. Selanjutnya, kata-kata Tantai Xuanzong sangat mengejutkan hati semua orang.
Bab 680 Memuja Garis Jasa. Ketika Tan Tai Xuanzong menyebut Tan Yun, matanya dipenuhi dengan warna persetujuan yang kuat, dan suara keras bergema melalui meritokrasi. Selama persidangan di medan perang para dewa ini, hanya sejumlah kecil orang yang terbunuh karena para murid dari garis berjasa, jiwa kuno, jiwa binatang, angin dan guntur, dan rune, karena mereka mematuhi perintah Tan Yun, perintah. Tan Yun memimpin 3.211 murid 5 meridian, tidak hanya kembali hidup-hidup, tetapi juga memimpin murid 5 meridian ini untuk membantai ke-3.000 murid percobaan di Istana Keabadian Jiwa, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Dan untuk 2.000 murid Sekte Abadi-Abadi, hanya Tuan Muda Ruyan Chen yang selamat, tapi Tan Yun lah yang tidak membunuh Ruyan Chen demi situasi keseluruhan. Itu juga berarti bahwa muridku dalam persidangan, di bawah kepemimpinan Tan Yun, telah mencapai rekor yang tak tertandingi. Mendengar ini, para murid dari garis berjasa mendidih. Ya Tuhan, kakak kami benar-benar luar biasa. Bukankah kakak berpartisipasi dalam 2 percobaan tanah abadi ketika dia berada di pintu dalam? Untuk pertama kalinya, di bawah kepemimpinan kakak, hanya Nangong Yukin dan Ruyan Chen yang selamat. Dalam percobaan kedua di tanah abadi, Saudara Tan bahkan membunuh semua murid Istana Abadi Jiwa dan Sekte Abadi-Abadi. 2 cobaan di Tanah Abadi ini dan cobaan di medan perang para dewa sudah cukup untuk membuktikan bahwa Saudara Tan memiliki kepemimpinan yang sangat baik. Ya, kakak laki-laki kita benar-benar luar biasa. Hehe, orang-orang sangat mengaguminya, mereka sangat menyukainya, apa yang harus saya lakukan? Hah? Aku masih menyukainya. Ya, saya pikir keluarga putri saya menyukai kakak laki-laki sebagaimana mestinya, dan Anda adalah pria yang menyukai kakak laki-laki. Apakah Anda salah? Kemudian terdengar deru tawa dari para murid dari barisan yang berjasa. Ketika para murid garis meritorius tertawa, sebagian besar murid 9 garis lainnya memandang Tan Yun dan mengagumi mereka tanpa henti. Hanya beberapa murid yang iri dan cemburu. Ketika 2 juta murid di antara hadirin sedang memikirkan satu sama lain, 9 kepala suku kecuali Sen Subing memandang Tan Yun dengan ekspresi berbeda. Jiwa suci Tao, 5 jiwa, kepala pembuluh darah, dan kepala formasi, memikirkan pembunuhan Tan Yun terhadap jenius dalam nadinya dalam perbandingan 10 saluran, dapat dikatakan membenci Tan Yun. Tang Xinying menatap Tan Yun, dan ada suara di hati Fang yang berseru, Tan Yun adalah penjahat yang langka. Tidak peduli berapa banyak yang dibayar sang putri, dia akan dimasukkan dalam dinasti suci Tangzun. Pada saat ini, saya telah memutuskan untuk setia kepada Taois jiwa binatang Xuanzong. Melihat Tan Yun, semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya, dan dia diam-diam berkata, Tan Yun, putra ini, masa depan tidak terbatas. Putriku Ruolin berbakat dan cantik. Tidak jauh lebih buruk daripada Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao. Jika Ruolin bisa menjadi pasangan Tan Yun, bukankah itu hal yang indah? Jiwa kuno tahu memandang Tan Yun, dan dia yakin, Master Sekte ingin mengkultivasi putra Tan Yun ini dengan segenap kekuatannya. Muridku Tian Xiang adalah yang terkuat pertama dalam jiwa kuno keluarga abadi, dan jumlahnya 1 kecantikan. Jika dia bisa mengikuti Tan Yun ini akan menjadi berkah Xianger mulai sekarang. Petik 2. Ketika para pemimpin diam-diam berpikir, Tan Tai Xuanzong memandang Tan Yun, dan berkata dengan nada memaksa, Tan Yun, Anda harus dipuji, mari kita bicarakan, hadiah apa yang Anda inginkan, Master Sekte ini sangat ramah. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata terus terang, Tuan Sekte, Anda juga tahu bahwa Si Yao adalah tunangan muridnya, dan Si Yan adalah saudara ipar muridnya. Tetapi para murid memiliki kebencian yang mendalam terhadap Qi dan 5 jiwa dan 1 saluran. Para murid khawatir bahwa mereka berada di Qi dan 5 jiwa dan 1 saluran dan akan diingat. Oleh karena itu, para murid tidak menerima yang lain, imbalan. 1 baris jiwa, sembah 1 baris jasa. Tan Yun mengatakan ini, tentu saja Tan Tai Xuanzong dan dia berdiskusi dalam perjalanan kembali ke Huang Fu Sengsong. Begitu dia mengatakan ini, Taois 5 jiwa mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah kata pun, karena di dalam hatinya, dia tahu bahwa Master Sekte pasti akan setuju. Melompat keluar saat ini pasti akan membuat marah Master Sekte. Tapi Murong Xixi berbeda. Karena dia ingin menjodohkan Zhong Wu Xiao dengan adik laki-lakinya dan menjadikan Xiao istri muda dari keluarga Murong, dia dapat melihat betapa dia menghargai Xiao. Anda tahu, keluarga Murong adalah salah satu dari 6 suku kuno,
dan setenar suku Tang dan Jin Tang Xingying. Berdebar, Murong Xisiang memandang Tantai Xuanzong dan berlutut dan dengan hormat berkata, Suzerain, si Yao adalah satu-satunya murid bawahannya, tolong jangan setujui permintaan Tan Yun, bawahan tidak ingin kehilangan si Yao. Tantai Xuanzong menatap Murong Xixi, berpikir bahwa Murong Xixi mungkin mata-mata dari kekuatan tertentu, niat membunuh melintas di matanya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tuli? Suzerain ini berkata, terlepas dari Tan Yun Suzerain ini akan menyetujui permintaan apapun. Apakah maksud Anda ingin raja ini menolak dan menyerah pada kata-kata Anda sendiri? Murong Xixi sibuk bersujud, dan setelah pembunuhan di matanya, dia kembali normal, dengan gemetar, bawahan tidak berani. Karena saya tidak berani, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Tantai Xuanzong bersenandung dingin, lalu menatap Tan Yun dan berkata, Tuan Sekte ini benar. Murid, terima kasih Sekte Master. Tan Yun tersenyum tulus. Wow, pada saat ini, Zhong Wu Xiao meraih layanan berjasa tertinggi. Setelah mendukung Murong Xixi, dia berlutut di depan Murong Xixi dengan air mata dan berkata dengan tulus, Tuan, meskipun muridnya kehabisan darah, tetapi Anda masih Tuan Xiao. Kamu baik pada Tuer, Tuer akan ingat, Tuer akan sering mengunjungimu. Air mata Murong Xixi menetes, dan setelah mendukung Zhong Wu Xiao, dia memeluknya, tersedak dan berkata, Yah, denganmu, guru sangat senang. Tapi guru benar-benar tidak menginginkanmu. Tuan, muridnya juga tidak tahan. Zhong Wu Xiao juga menangis. Dengarkan kata-kata guru, bekerja keras untuk berkultivasi, dan biarkan semua orang tahu bahwa muridku Xiao akan selalu menjadi yang terbaik. Murong Xixi tersenyum dan meneteskan air mata, dan berkata, murid itu mengingat ajaran gurunya. Zhong Wu Xiao sering mengangguk, dan kemudian dengan enggan berpisah dari Murong Xixi dan mengambil platform tinggi yang berjasa. Zhong Wu Xiao dan Sue Zian saling melirik, berlutut di hadapan Shen Subing bersama-sama, dan berkata dengan keras, murid Xiao, Zian, lihat kepala suku. Oke, cepat bangun. Shen Subing sangat gembira dan melangkah maju untuk membantu kedua gadis itu. Pada saat ini, Shen Subing memandang Tuoba Yingying, kamu juga harus berdoa. Tuoba Yingying terkejut. Ketika dia benar-benar tidak ingin berlutut, dia melihat Tan Yun mengangguk ke arahnya. Kemudian dia berlutut dan berkata, murid Yingying, lihat kepala suku. Yah, bangun. Setelah Shen Subing membantu Tuoba Yingying, memegang tangan Tuoba Yingying, melihat murid yang bingung dengan jasa-jasanya, suara Tianlai terdengar, dia adalah sepupu Tan Yun, mulai hari ini adalah muridku yang berjasa. Setelah semua murid mendengar bahwa Tuoba Yingying adalah sepupu Tan Yun, mereka sedikit menghormati Tuoba Yingying. Malam tiba, 9 kepala memimpin para murid untuk pergi. Tantai Xuanzong memberitahu Shen Subing bahwa dia telah mengirim seseorang untuk membangun dan pergi setelah dia mengirim seseorang untuk membangun garis gerbang suci. Shen Subing memandang ke bawah pada lebih dari 10.000 murid yang berjasa, dan berkata dengan harapan, selanjutnya, 3 hari kemudian, kepala ini akan membuka pagoda ruang waktu master. Pada saat itu, semua murid yang menyentuh penghalang jiwa ilahi realem akan memasuki retret, murid patuh. Setelah semua murid menjawab, Tan Yun dengan hormat berkata, Ketua, para murid ingin kembali ke kampung halaman mereka dalam beberapa waktu. Jadi bisakah kita tidak mundur dulu?